Selamat datang kembali di Piran Bae. Terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, dan selamat hingga akhirat. Di video kali ini, di mana kita akan membahas bencana maritim paling mematikan dalam sejarah. Kapal-kapal yang tenggelam dengan korban jiwa lebih banyak daripada Titanic. Dari tragedi perang seperti tenggelamnya Wilhelm Gustloff, hingga ledakan mematikan pada SS Qiangya, kisah-kisah ini sering terlupakan, padahal memiliki dampak yang jauh lebih besar. Mari kita ungkapkan peristiwa-peristiwa tragis yang lebih mengerikan dari Titanic. Kapal Essex. Sebuah kapal pemburu paus yang tenggelam pada tahun 1820, sering dianggap sebagai salah satu bencana maritim paling mengerikan dalam sejarah, bahkan lebih tragis dibandingkan dengan Titanic dalam hal keputusasaan dan horor kelangsungan hidup yang dialami awak kapal. Kapal ini dihantam oleh paus sperma besar di Samudra Pasifik, menyebabkan kapal tenggelam dan meninggalkan krunya terdampar di perahu kecil di tengah laut. Selama berbulan-bulan, para penyintas berjuang melawan kelaparan, dehidrasi, dan paparan, yang berujung pada salah satu cerita kelangsungan hidup paling mengerikan yang pernah tercatat. Dari 21 anggota kru, hanya 8 yang bertahan hidup setelah diselamatkan. Kisah Essex kemudian menginspirasi novel terkenal Herman Melville, Moby Dick, namun tragedi nyata ini jauh lebih mengerikan. Bangkitnya bangkai Essex tetap hilang selama hampir 200 tahun, hingga ditemukan kembali pada pertengahan 2000-an. Meskipun tidak sebesar Titanic dalam hal kehilangan awal, bencana Essex dianggap lebih tragis oleh banyak orang, karena penderitaan panjang yang dialami awak kapal. Kisah ini bukan hanya tentang pertarungan manusia melawan alam, tetapi juga menyoroti kemampuan manusia untuk bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. Para peneliti percaya bahwa penemuan bangkai kapal ini memberikan wawasan berharga tentang praktik perburuan paus pada awal abad ke-19, dan betapa mengerikannya perjalanan laut pada masa itu. Warisan Essex terus memikat para sejarawan dan pencari petualangan, menjadi pengingat sisi gelap perjuangan umat manusia untuk bertahan hidup di laut. USS Indianapolis. Sebuah kapal penjelajah milik Angkatan Laut Amerika Serikat, tenggelam pada 30 Juli 1945 setelah terkena torpedo dari kapal selam Jepang. Insiden ini terjadi usai kapal menyelesaikan misi rahasia mengirim komponen bom atom, Little Blue, ke Pulau Tinian. Dari 1.196 awak, hanya 316 yang selamat setelah berjuang di lautan selama 4 hari, menghadapi kelaparan, dehidrasi, dan serangan hiu. Penemuan bangkai kapal pada Agustus 2017, di kedalaman 5,5 km di Samudra Pasifik, mengakhiri misteri 72 tahun keberadaannya. Pencarian yang dipimpin oleh Paul Allen ini, menggunakan data baru dari sejarawan Angkatan Laut, untuk menentukan lokasi kapal. Penemuan ini tidak hanya memberi penghormatan kepada para korban, tetapi juga menyoroti peran penting USS Indianapolis dalam Perang Dunia Kedua. Kapal ini menjadi monumen perang yang dilindungi dan simbol keberanian, serta pengorbanan luar biasa para awaknya. SS Central America, dijuluki Ship of Gold, adalah kapal uap yang tenggelam pada tahun 1857 di perairan Atlantik akibat badai dahsyat, menewaskan 425 orang dari 578 penumpang dan kru. Kapal ini membawa sekitar 3 ton emas dari California Gold Rush, termasuk koin, batangan emas, dan debu emas, yang pada masa itu bernilai lebih dari $2 juta, setara dengan ratusan juta dolar hari ini. Tenggelamnya SS Central America juga menyebabkan krisis keuangan di Amerika Serikat, karena emas tersebut adalah bagian dari suplai mata uang nasional. Penemuan bangkai kapal ini dilakukan pada tahun 1988 oleh tim yang dipimpin Tommy Thompson, menggunakan teknologi submersible canggih untuk menjelajahi dasar laut sekitar 200 mil dari pantai South Carolina. Penemuan tersebut mengungkap karpet emas, berupa koin dan batangan emas yang tergeletak di dasar laut, menawarkan wawasan tentang masa Gold Rush dan kekayaan yang hilang. Namun, penemuan harta ini diikuti dengan sengketa hukum yang rumit. Sebanyak 39 perusahaan asuransi mengklaim sebagian besar harta tersebut, meskipun pengadilan akhirnya memberikan 92% kepada tim penemu. Emas yang berhasil diangkat termasuk lebih dari 13.000 koin Amerika, batangan, dan barang-barang lainnya yang sangat diminati kolektor. Sebagian besar artefak ini sekarang dipamerkan dalam koleksi publik dan pameran keliling. Meskipun ekspedisi ini diwarnai kontroversi dan tuntutan hukum terhadap Thompson, penemuan SS Central America tetap menjadi salah satu eksplorasi maritim paling spektakuler dalam sejarah. SS Sultana merupakan salah satu bencana maritim paling tragis dalam sejarah Amerika Serikat, bahkan lebih buruk dari Titanic dalam hal jumlah korban jiwa. Pada 27 April 1865,
Kapal ini meledak dan tenggelam di Sungai Mississippi, hanya beberapa hari setelah akhir Perang Saudara Amerika. Ledakan boiler yang disebabkan oleh perbaikan darurat yang tidak memadai memicu kebakaran hebat, membakar kapal dan menewaskan sekitar 1.200 hingga 1.800 orang dari sekitar 2.400 penumpang. Mayoritas korban adalah tentara Union yang baru dibebaskan dari penjara Perang Konfederasi. Banyak yang meninggal seketika akibat ledakan, sementara yang lainnya tenggelam atau terbakar saat mencoba menyelamatkan diri. Kebanyakan penumpang terjebak dalam pilihan yang mengerikan antara tetap di kapal yang terbakar, atau melompat ke sungai yang dingin dan deras, untuk kemungkinan bertahan hidup yang sangat kecil. Penyelidikan mengungkap bahwa kapal ini secara ilegal membawa penumpang jauh di atas kapasitasnya. Sebagian besar akibat suap kepada pejabat untuk memperbolehkan kelebihan muatan tersebut. Tragedi ini mendapat sedikit perhatian publik pada masanya, karena terjadi hanya beberapa minggu setelah pembunuhan Presiden Abraham Lincoln, sehingga peristiwa ini tertutupi oleh berita besar lainnya. Bangkai Sultana sendiri tenggelam ke dasar Sungai Mississippi, dan kini terkubur di bawah lapisan tanah di Arkansas. Museum dan peringatan seperti Sultana Disaster Museum di Marion, Arkansas, kini menjadi pengingat tentang bencana tersebut dan dampaknya yang tragis. Costa Concordia, kapal pesiar mewah raksasa, mengalami musibah tragis ketika kandas di lepas pantai Pulau Giglio, Italia, pada 13 Januari 2012. Tragedi ini merenggut 32 nyawa dan meninggalkan kapal dalam keadaan sebagian tenggelam di tepian bawah laut. Dengan ukuran lebih dari 2 kali lipat Titanic, Costa Concordia menjadi salah satu bencana maritim paling signifikan dalam sejarah modern. Bangkainya menghadirkan tantangan besar baik dari sisi lingkungan maupun logistik, karena terletak di kawasan cagar laut. Dalam upaya rekayasa yang belum pernah terjadi sebelumnya, kapal ini berhasil diselamatkan menggunakan teknik bernama parbuchcling, di mana dongkrak hidraulik secara perlahan memutar kapal ke posisi tegak. Operasi ini dianggap sebagai pencapaian luar biasa, melibatkan lebih dari 500 spesialis dari 26 negara dengan biaya sekitar 800 juta dolar. Proses penyelamatan ini tidak hanya menjadi tonggak dalam bidang rekayasa maritim, tetapi juga menyoroti kekhawatiran lingkungan terkait bencana semacam ini. Costa Concordia tetap menjadi pengingat pahit akan konsekuensi dari kesalahan manusia, di mana kapten kapal menyimpang dari rute yang direncanakan, yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Setelah berhasil diangkat, bangkai kapal tersebut dibongkar untuk diolah kembali pada tahun 2014, dengan langkah-langkah yang diambil untuk memulihkan lingkungan laut di sekitarnya. Tragedi ini dan proses penyelamatannya telah dipelajari sebagai contoh penting dalam manajemen krisis, teknik penyelamatan, dan pemulihan lingkungan. Tragedi SS Princess Alice adalah salah satu kecelakaan kapal paling mematikan dalam sejarah maritim Inggris, melampaui banyak bencana lain dalam skala dan dampaknya. Pada 3 September 1878, kapal uap berbaling-baling ini bertabrakan dengan kapal barang yang lebih besar, Bewell Castle, di Sungai Thames, dekat Galleons Reach. Lebih dari 800 penumpang berada di atas kapal, kebanyakan keluarga yang pulang dari perjalanan harian. Tabrakan tersebut membuat kapal terbelah menjadi 2 dan tenggelam dalam waktu kurang dari 5 menit. Tragisnya, lokasi kejadian berada dekat saluran pembuangan limbah, sehingga banyak korban selamat mengalami masalah kesehatan serius akibat air yang sangat tercemar. Perkiraan jumlah korban jiwa berkisar antara 640 hingga lebih dari 700. Karena tidak ada daftar penumpang yang lengkap, memperburuk dampak emosional dari tragedi ini. Pasca tragedi, penyelidikan mengungkap campuran kesalahan manusia dan masalah sistemik. Kedua kapal dinyatakan sebagian bersalah, karena tidak mematuhi aturan navigasi di Sungai Thames. Kemarahan publik memicu reformasi peraturan lalu lintas sungai, dan perbaikan sistem pembuangan limbah di London. Sebuah monumen didirikan di pemakaman Woolwich, untuk menghormati para korban. Insiden SS Princess Alice menjadi pengingat akan tantangan era industri dan kerentanan manusia, meninggalkan warisan yang suram sebagai peringatan atas pengabaian terhadap keselamatan maritim dan urbanisasi. Kapal Lejola. Tragedi tenggelamnya kapal Lejola pada 26 September 2002 merupakan salah satu bencana maritim terburuk dalam sejarah modern, menewaskan sedikitnya 1.863 orang, lebih banyak dibandingkan korban tenggelamnya Titanic. Kapal feri milik pemerintah Senegal ini tenggelam di perairan Gambia akibat kelebihan muatan. Kapal tersebut membawa lebih dari 2.000 penumpang, 4 kali lipat kapasitas yang diizinkan. Feri ini dihantam badai dahsyat yang memicu terbaliknya kapal hanya beberapa jam setelah keberangkatan dari Ziguinchor menuju Dakar. Operasi penyelamatan baru dimulai 7 jam setelah kapal mulai mengalami masalah, sehingga hanya 64 orang yang selamat, dengan hanya 1 perempuan di antara mereka. Penyelidikan pasca tragedi mengungkapkan kelalaian serius,
termasuk manajemen pelabuhan yang lemah dan kurangnya pengawasan terhadap keselamatan maritim. Tragedi ini tidak hanya menjadi luka mendalam bagi Senegal, tetapi juga menjadi simbol dari kegagalan infrastruktur dan korupsi yang memperburuk keselamatan transportasi di Afrika Barat. Hingga kini, tenggelamnya Le Joola dikenang sebagai pelajaran pahit tentang pentingnya regulasi keselamatan dan penghormatan terhadap kapasitas kapal demi mencegah bencana serupa di masa depan. Tragedi SS Eastland terjadi pada 24 Juli 1915, menjadi salah satu bencana maritim terbesar dalam masa damai di sejarah Amerika Serikat. Kapal uap yang sedang bersandar di Sungai Chicago itu bersiap mengangkut lebih dari 2.500 penumpang, terutama pekerja dan keluarga mereka dari Western Electric Company, untuk menghadiri piknik perusahaan. Malangnya, kapal yang telah dikenal karena desainnya yang tidak stabil ini tiba-tiba terbalik saat masih bersandar, menjebak ratusan orang di bawah dek. Dalam hitungan menit, kapal sepenuhnya miring ke samping, menewaskan 844 orang, termasuk banyak perempuan dan anak-anak. Insiden ini menyoroti kegagalan regulasi keselamatan maritim pada masa itu, terutama karena Eastland telah dimodifikasi dengan tambahan skoci setelah tenggelamnya Titanic, yang justru memperburuk keseimbangan kapal yang sudah rapuh. Setelah tenggelamnya SS Eastland, kota Chicago dilanda duka mendalam. Upaya penyelamatan dilakukan segera, dengan saksi mata melompat ke sungai untuk menyelamatkan penumpang, sementara kamar mayat darurat didirikan untuk menangani korban. Tragedi ini memicu investigasi hukum dan sosial yang berkepanjangan, dengan kesalahan diarahkan pada pembuat kapal, pemilik, dan otoritas regulasi. Penyelidikan mengungkapkan bahwa tambahan berat skoci, tanpa penyesuaian balast yang memadai, membuat kapal semakin tidak stabil. Meskipun keluarga korban mengajukan gugatan hukum, hanya sedikit kompensasi yang diberikan, menjadikan bencana ini sebagai pelajaran pahit tentang konsekuensi tak terduga dari reformasi keselamatan yang bertujuan baik. Kapal White Ship, yang tenggelam pada tahun 1120 menjadi salah satu bencana maritim terbesar dalam sejarah abad pertengahan, bahkan melebihi Titanic dalam hal dampak politik dan historis yang ditimbulkannya. Kapal yang membawa sekitar 300 penumpang, termasuk William Adelin, putra sah Raja Henry I dari Inggris, tenggelam setelah menabrak batu karang yang tersembunyi di selat Inggris dekat Barfleur. Banyak orang di kapal, termasuk William dan anggota terkemuka dari bangsawan Anglo-Norman, tewas, meninggalkan hanya satu orang yang selamat, seorang tukang daging bernama Berold. Tragedi ini menghilangkan pewaris Raja Henry, yang kemudian memicu krisis dinasti di Inggris. Tanpa pewaris laki-laki, harapan Henry untuk penerus yang mulus pun hancur, yang akhirnya menimbulkan konflik politik yang dikenal dengan sebutan anarki. Kehilangan William Adelin menandai dimulainya pergolakan politik yang mendalam. Raja Henry I, yang sangat terpukul atas kematian putranya, terpaksa membuat pengaturan agar putrinya, Matilda, menggantikannya meskipun adanya penolakan sosial terhadap penerus perempuan. Hal ini menyebabkan perselisihan pahit di antara para bangsawan, yang akhirnya berujung pada perang saudara untuk memperebutkan tahta. Periode ini, yang dikenal sebagai anarki, berlangsung dari 1135 hingga 1153, dan merupakan masa-masa penuh perjuangan kekuasaan yang intens, yang akhirnya berujung pada kebangkitan dinasti Plantagenet melalui anak laki-laki Matilda, Henry II. Tenggelamnya MV Dona Paz, sering disebut sebagai Titanic Asia, dianggap sebagai bencana maritim terbesar dalam sejarah perdamaian. Pada 20 Desember 1987, kapal feri ini bertabrakan dengan MT Vector, sebuah kapal tangker minyak yang membawa lebih dari 1 juta liter bensin. Tabrakan tersebut memicu ledakan yang dengan cepat menyebar api ke kedua kapal. Tragisnya, sebagian besar penumpang di Dona Paz terkejut saat tidur, dengan pelampung yang tidak memadai dan kru yang tidak terlatih. Kebakaran menyebabkan kapal tenggelam dalam waktu 2 jam, sementara Vector tenggelam tak lama setelahnya. Meskipun cuaca cerah, kurangnya operasi penyelamatan yang cepat dan kekacauan yang terjadi menyebabkan hanya 26 orang yang selamat, meskipun perkiraan jumlah penumpang bisa mencapai hingga 4.000 orang. Jumlah korban tewas resmi lebih dari 4.300, sebuah angka yang jauh lebih besar daripada bencana Titanic. Dampak dari tragedi Dona Paz mengungkapkan kelalaian besar dalam keselamatan maritim, terutama mengenai kelebihan muatan, kurangnya peralatan keselamatan, dan kru yang tidak terlatih dengan baik. Penyidikan menunjukkan bahwa feri ini sangat kelebihan muatan, dengan penumpang yang ditempatkan di ruang yang tidak dirancang untuk jumlah sebanyak itu. Insiden ini menyoroti bahaya pengawasan yang longgar dalam industri maritim Filipina, mendorong seruan untuk reformasi. Selain itu, bencana Dona Paz menekankan perlunya regulasi keselamatan yang lebih ketat, baik di dalam negeri maupun internasional,
untuk mencegah tragedi maritim besar lainnya di masa depan. Penyelaman Wilhelm Gustloff. Pada 30 Januari 1945 dianggap sebagai bencana maritim paling mematikan dalam sejarah, mengalahkan nasib tragis Titanic. Awalnya diluncurkan sebagai kapal pesiar mewah, Gustloff diubah fungsinya selama Perang Dunia Kedua menjadi kapal rumah sakit dan barak. Kapal ini terlibat dalam upaya evakuasi yang disebut Operasi Hannibal, yang bertujuan menyelamatkan ribuan orang, terutama wanita, anak-anak, dan tentara yang terluka, yang melarikan diri dari pasukan Soviet yang maju. Tragisnya, kapal ini mengangkut sekitar 11.000 penumpang, jauh melebihi kapasitasnya yang hanya 2.000. Pada malam yang menentukan itu, Gustloff dihantam oleh 3 torpedo yang diluncurkan oleh kapal selam Soviet, menyebabkan kapal tersebut tenggelam dalam waktu kurang dari 1 jam. Air dingin Laut Baltik membuat banyak penumpang terperangkap, dan sebagian besar dari mereka tewas. Hanya sekitar 1.200 orang yang berhasil diselamatkan. Bencana ini tetap relatif tidak dikenal dalam narasi Barat tentang Perang Dunia Kedua, tetapi tetap menjadi simbol yang abadi dari kengerian perang. Kisah para penyintas mengungkapkan adegan mengerikan penuh kekacauan dan keputusasaan, dengan orang-orang berjuang untuk melarikan diri saat kapal itu tenggelam. Dek promenade yang tertutup, khususnya, menjadi peti mati kaca bagi banyak orang, karena penumpang yang berusaha keluar terjebak oleh panel-panel kaca. Jumlah korban diperkirakan sekitar 9.500 orang, menjadikannya bencana maritim dengan jumlah korban terbanyak. Meskipun mayoritas penumpangnya adalah warga sipil, tenggelamnya kapal ini tidak dianggap sebagai kejahatan perang, karena kapal tersebut membawa personel militer dan dipersenjatai. Tragedi ini menggambarkan harga manusia dari perang dan kehancuran yang dapat menimpa warga sipil yang terjebak dalam konflik. Bencana SS Qiangya terjadi pada 4 Desember 1948, merupakan salah satu tragedi maritim paling mematikan dalam sejarah, melebihi Titanic dalam hal jumlah korban jiwa. Kapal ini mengangkut pengungsi yang melarikan diri dari Perang Saudara Cina, dengan sekitar 2.150 penumpang terdaftar, meskipun perkiraan jumlah total penumpang bisa mencapai hingga 4.000, termasuk para penumpang yang tidak terdaftar. Tragedi ini terjadi ketika Qiangya meledak di dekat mulut Sungai Huangpu, kemungkinan akibat ranjau dari Perang Dunia Kedua. Ledakan tersebut menyebabkan kapal tenggelam dengan cepat, dan meskipun sekitar 1.000 orang diselamatkan, antara 3.000 hingga 4.000 penumpang tewas. Berbeda dengan Titanic yang tenggelam akibat tabrakan dengan gunung es, tenggelamnya SS Qiangya disebabkan oleh ledakan mematikan, yang diperburuk oleh kondisi kapal yang terlalu padat. Tragedi ini terjadi pada saat yang penuh gejolak, karena banyak penumpang adalah pengungsi yang melarikan diri dari pasukan komunis yang semakin maju di Cina. Skala kerugian, dengan jumlah korban antara 3.000 hingga 4.000 jiwa, menjadikannya salah satu bencana maritim paling mengerikan dalam sejarah. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kisah-kisah tragis yang telah kita bahas memberi gambaran tentang betapa besar dan mengerikannya bencana maritim yang terjadi sepanjang sejarah. Meskipun sering terlupakan, peristiwa-peristiwa ini mengingatkan kita akan pentingnya keselamatan dan pelajaran yang bisa dipetik dari tragedi-tragedi masa lalu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.